Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa di Kangguru YouTuber Channel. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini atas izin Allah saya akan menyampaikan satu nasihat dan wasiat. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan menerangkan tentang bagaimana pengertian atau cara kerja algoritma YouTube, karena sudah terlalu banyak video yang membahas tentang hal tersebut. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal yang penting menjadi seorang YouTuber, bahwa banyak video yang membahas tentang hal-hal yang bersifat teoritis tentang bagaimana meningkatkan kinerja YouTube kita. Namun kenyataannya banyak juga sulit bagi kita untuk menjalankan semua nasihat daripada YouTuber yang telah menyampaikan himbauan-himbauan teoritis tersebut. Seumpamanya untuk cepat monetisasi, untuk meningkatkan subscribe sehingga cepat mencapai 1000 minimal ya, dan 40.000 jam tonton. Nah, untuk hal tersebut saya akan coba keluar dari hal-hal yang sifat kebiasaan orang banyak. Nah, dari sudut pandang saya sendiri selaku guru, tentunya guru YouTuber juga, yang notabene saat ini saya pun tengah mencari dan mengkreasi terus cara saya sendiri tentang bagaimana hiruk pikuk dunia YouTube yang penuh dengan misteri itu. Nah, saya tidak akan mengajarkan cara yang biasa. Saya akan cenderung bersifat keluar dari kebiasaan, dan mungkin cara tersebut yang seperti yang diajarkan oleh para YouTuber yang lain itu akan cepat membawa Anda ke monetisasi. Mungkin juga malah sebaliknya, menurut saya mungkin membuat kita justru dengan banyaknya himbauan-himbauan teoritis dan ajaran-ajaran yang sifatnya kaku dan formalitas, menurut saya itu akan banyak YouTuber yang sifatnya pemula akan tumbang atau berjalan di tempat saja, atau kata pepatah bagaikan katak dalam tempurung. Jadinya tidak akan membawa kepada keberhasilan, dan cita-cita YouTuber pun akhirnya gagal di tengah jalan. Tutorialnya hanya terfokus bagaimana membuat tag, deskripsi, atau sibuk dengan riset dengan metode mengkepoin channel orang lain. Nah, Anda bisa bayangkan jika ratusan ribu YouTuber melakukan hal yang sama seperti itu, berebut sekedar untuk menempati posisi teratas, pastilah akan sangat sulit, dan cara seperti itu tidak perlu dan sangat tidak efektif. Menurut hemat saya, langkah-langkah tersebut memang ada yang bersifat wajib dikuasai, tidak menutup mata memang. Namun ada juga yang perlu kita abaikan. Jangan kita terlalu terfokus dengannya. Namun jika kita belum paham dengan dunia, terutama dunia
ya dunia digital ya, dunia IT yang sangat rumit. Tentu bagi YouTuber pemula yang seperti halnya saya sudah sangat tua ini, di akhir perjalanan usia saya, tentunya kita harus keluar dari semua yang formalitas itu. Nah, tanpa bermaksud menggurui, saya hanya ingin berbagi pengalaman saya. Cara saya sangat efektif, terutama bagi saya sendiri. Saya mengabaikan hal-hal yang seperti itu, dan saya tetap mengupload video-video sebanyak mungkin yang mampu saya lakukan. Lalu sambil berjalan saya pun tetap menyempurnakan satu persatu video itu. Lalu kita perbaiki, apakah itu thumbnailnya, apakah itu tagnya atau deskripsinya. Kita bisa sambil berjalan, dan kita harus tetap terus setiap hari meningkatkan frekuensi ya dan kuantitasnya video kita. Apalagi artinya jika video kita misalkan ada yang viral, namun jumlah video kita hanya sedikit umpamanya, tentu keviralan itu hanya sebuah kesia-siaan, hanya sementara waktu saja ya. Saya sudah buktikan sendiri pengalaman saya ketika membangun channel saya di karakteristik muslim ya, karakteristik muslim. Sungguh mengagetkan sekali. Beberapa video saya ada yang cukup sukses menurut ukuran saya ya, karena saya membuatnya dengan cara yang serampangan tanpa memperhatikan teori-teori, karena saya waktu itu belum menguasainya memang. Walaupun tetap saya belajar teori-teori dari berbagai video YouTube. Umpamanya saja saya terus belajar dari channelnya Den DJ ya, Den DC ya, Ardina, ada lagi yang lain-lainnya. Tetapi sungguh saya mengabaikan juga hal-hal yang sifatnya saya tidak bisa mengikutinya. Nah, bukan berarti saya menganggap mereka salah. Namun untuk seusia saya yang sudah cukup lanjut, sudah lemot ya bahasanya dalam mengoperasikan teknologi, sungguh sulit kiranya menerapkannya. Nah, saya juga punya keyakinan dan persangkaan atau intuisi pada diri saya bahwa keberhasilan dalam bidang YouTube itu akan saya capai dengan cara saya terus menyampaikan atau membuat video-video, menguploadnya kepada publik, sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, untuk mengetahui secara utuh upaya saya untuk jadi seorang YouTuber, tolong dengarkan saya dan jangan skip video ini agar Anda tidak gagal paham. Tips dan trik saya agar bisa cepat monetisasi adalah mudah, yaitu satu, buatlah video yang durasinya tidak terlalu panjang. Umpamanya jika tutorial paling lama 10 menit. Namun isi kontennya harus jelas, menerangkan apa sesungguhnya tujuan konten kita. Lalu buat sebanyak mungkin video itu untuk merebut hati YouTube. Jadi buatlah satu channel saja dulu. Fokuslah untuk berselancar di dunia YouTube yang sangat ketat persaingannya. Jangan terlalu fokus kepada pencapaian 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau jam tonton. Fokuslah kepada niat ikhlas untuk memberikan ilmu, pengalaman, dan sesuatu manfaat untuk orang lain. Ingatlah bahwa diri kita akan sabda Nabi, khairun nas anfa'un nas linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Artinya kita jangan terfokus untuk mencari uang. Pepatah para YouTuber pun demikian kan. Yang sering kita dengar katanya hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Maaf salah ya. Yang sangat penting adalah menetapkan target dan pangsa pasarnya, konten kita siapa, murid atau siapa. Umpamanya kalau kita guru, sudah cukuplah kontennya diutamakan adalah untuk para anak didik kita.
Jika seorang guru, betapa banyaknya murid-murid kita sudah kita ajari, yang sudah kita didik di sekolah. Belum lagi mantan-mantan murid kita umpamanya. Sangat banyak sekali mereka yang kenal dengan kita, merupakan relasi alamiah kita. Umpamanya kita mengajar 30 tahun ya, seperti saya ini. Tentu mantan anak-anak didik yang mungkin secara kebetulan bisa menemukan channel saya. Nah, ini sungguh kekayaan dan aset yang sungguh luar biasa untuk seorang guru jadi YouTuber. Jadi kita jangan berpikir bahwa jadi YouTuber itu harus seorang artis, harus terkenal. Guru itu pun sudah sangat banyak relasinya, yaitu murid-murid kita, mantan-mantan murid kita ya. Guru juga bisa dekat dan mirip-mirip juga dengan artis. Nah, sudah saya lakukan hal itu selama work from home saja, selama masa pandemi. Setiap hari saya bikin paling sedikit 1 video, dan dalam waktu 10 bulan saja, subhanallah, 150 video itu sudah saya upload. Baru ada 1 konten yang mencapai rank 1. Lalu rank itu berubah-ubah karena sifatnya fluktuatif. Terkadang ada pada posisi 10, ada pada posisi 15, dan ya sesekali waktu terkadang turun lagi ke posisi 3, 4, atau 5. Demikian rank video itu bersifat naik dan turun. Ya, dan alhamdulillah selama 10 bulan itu saya sudah monetisasi dan surat cinta dari YouTube itu sudah diterima. Nah, setelah saya menganalisa nih saudara-saudara hadirin, kesuksesan saya bukan karena saya bikin deskripsi yang sempurna, bukan karena bikin tag yang baik, bahkan bukan karena konsep-konsep SEO yang optimal. Toh saya bisa sukses mengembangkan channel karena menurut hemat saya, dan ini adalah perjalanan nge-YouTube saya, sekedar riset kecil-kecilan, bahwa saya bisa dibilang sukses dikarenakan saya konsisten membuat konten-konten YouTube. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, menurut hemat saya channel saya bisa berkembang karena ada interaksi kuat antara saya secara pribadi dengan algoritma YouTube, yang menurut saya bukan hanya mesin, bukan hanya internet, bukan hanya jaringan kabel ya, namun juga algoritma YouTube juga itu adalah manusia yang perlu kita rebut dan kita raih simpatinya ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan rekomendasi dari YouTube karena kita secara pribadi, secara ada hubungan baik ya. Kita bisa merebut hatinya dan kita tetap istiqomah sehingga kita terbaca oleh apa yang disebut algoritma YouTube. Nah, hadirin saudara-saudara yang saya muliakan, nah, channel saya di karakter Cik Muslim mencengangkan dengan judul Mandi Junub itu, silahkan Anda cek, posisinya ada di rank yang cukup memuaskan lah, ada di atas gitu ya. Setelah itu saya buat 1 judul lagi dengan judul yang mirip saja ya, yang mirip. Saya melakukan duplikasi judul sampai 5 judul itu hampir sama ya, namun dengan isi yang tentunya harus berbeda ya, karena kalau sama persis masalahnya itu kena aturan YouTube ya, disebut re-upload kita itu ya. Ini sangat diharamkan menurut YouTube ya. Saudara-saudara yang saya hormati, subhanallah, viewer saya alhamdulillah mencapai pada Mandi Junub itu sehingga mencapai 2 jutaan, ada yang ratus ribuan ya. Nah, itu artinya dengan duplikasi itu sendiri diperbolehkan ya. Jadi kita harus menduplikasi judul-judul yang sekiranya sudah dianggap viral ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu hal penting yang kita wujudkan adalah
buat channel yang customnya sama dan selaras dengan apa yang ada pada diri kita, hobi kita, kemampuan kita, keahlian kita. Coba selaraskan. Ya, umpamanya saya bikin sekarang satu channel Jejak Pemandu yang isinya tentang materi-materi kepramukaan. Nah, jika Anda umpamanya seorang guru, kemampuannya apa, keahliannya dalam bidang apa, Anda tidak perlu merasa akan kehabisan konten. Ya, buatlah konten yang serupa, ya, dengan hobi, dengan karakter kita, dengan ya basic kita dalam menguasai satu bidang ilmu pengetahuan. Lalu mungkin juga kita memiliki keterampilan-keterampilan khusus, life skill yang kita miliki. Jadi itu konten yang bisa kita jadikan sebagai rujukan konten kita, ya. Kita tidak akan habis-habisnya selaku guru mengupload sebagai karya monumental di video-video kita. Demikian saudara sekalian, jika ada saran dan masukan yang saudara ingin sampaikan kepada saya, ya dipersilahkan untuk menulis di kolom yang tersedia, ya. Mungkin itu saja yang menyangkut tips dan trik saya dalam meningkatkan kinerja YouTube kita, ya. Jika ada salah ucap dan salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.